Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini kita akan praktis ya. Kalau kemarin udah praktis task 1, sekarang kita praktis task 2 ya. Kemarin sudah ada yang mengirim beberapa outline-nya. Mungkin saya akan bahas outline-nya dulu. Bentar. Ya, bentar. Kemarin, aduh, kemarin kan pertanyaannya adalah, some people feel that boarding schools or where students or pupils live at the school during the term are an excellent option for children, while other people disagree for a number of reasons. Consider both sides of the debate and reach a conclusion. Jadi ada dua pendapat. Yang pertama, bahwa boarding school itu bagus ya untuk anak-anak, tapi yang pendapat yang lainnya tidak setuju dengan pendapat itu. Nah, pertanyaannya adalah, ingat ya, fokusnya di pertanyaannya, consider both sides of this debate. Jadi kita harus memprovide dua-duanya ya, kedua view-nya, and reach a conclusion. Kalau ini reach a conclusion ini nggak usah ditulis pun, kita harus ngasih conclusion gitu ya. Saya bacakan dulu, Bu Aan belum hadir ya. Punyanya Ihsan dulu berarti. Mana Ihsan? Oke. Orientation, the debate between parents on boarding schools. Oke, sebentar. Oke ya. Ini harus hati-hati ya. Kenapa writing ini begitu harus teliti? Karena kita ketika memparafrase, kita harus benar-benar teliti apakah itu benar-benar ada di dalam soal atau kita out of topic, gitu ya. Di sini disebut people ya. Kalau Ihsan mau memparafrase menjadi parents itu agaknya sedikit out of topic ya. Karena di sini tidak disebutkan parent. Walaupun mungkin biasanya memang yang ngatur-ngatur children itu kan parents ya. Nah, ini harus hati-hati ya karena examiner itu sedetail itu. Ya kan di sini kan some people, saya baca ulang sampai some people ya, bukan parents. Ya memang parents bagian dari people, tapi agaknya di sini parent itu sedikit out of topic ya. Oke, saya ke Ihsan dulu ya. Kemudian ini the debate between the view of boarding school atau people gitu ya, tetap people aja nggak apa-apa, atau society views, atau society's point of view boleh. Jadi parentsnya untuk amannya diganti. Tetap people aja nggak apa-apa. Jadi nggak semua harus kita parafrase. Terus body paragraph 1, why parents support boarding school. Nanti parentnya diganti ya. It is a way of learning for children to live
on their own. Oke, masuk akal. Ini reason satu sudah bagus, tinggal nah nanti bagaimana kamu mengelaborasinya. Banyak ya tulisan itu kenapa nggak jadi dapat band tinggi karena reasonnya udah bagus tapi penjelasannya ternyata nggak nyambung dengan reasonnya. Ya, apakah nanti penjelasannya itu benar-benar menjelaskan tentang children to live in their own. Jangan-jangan yang lainnya gitu ya. Kemudian yang kedua itu is a way for children to discover the outside world. Outside world. Agaknya ini ya, agaknya ini idenya juga kurang tepat. Yang reason pertama udah tepat ya. Kalau yang reason kedua itu kurang tepat karena boarding school itu justru memang dia outside world. Kalau kerangka berpikirnya dari rumah, dia memang outside dari rumah dia. Tapi kalau outside world itu justru santri ataupun siswa di boarding school itu justru dia terbatas. Setahu saya ya, terbatas untuk dunia luar. Gitu ya. Tapi sebenarnya untuk ide ini juga nggak apa-apa. Yang penting kamu bisa meyakinkan dengan explanationmu further gitu ya. Dengan explanation kamu lebih jauh gitu. Boleh, boleh. Terus di paragraf 2, why parent against boarding school? Kontradiktif gitu ya masnya. Kalau against melawan itu agaknya kurang, ya boleh sih. Cuma counter produktif atau apa ya counterpart itu boleh pakai itu. Reason satu, the distance because they are overprotective. Oke. eh oke ya. Boleh. Kalau ini contohnya ke parentnya boleh. Misal orang tua yang overprotective itu cenderungnya tidak tenang gitu ya. Malah justru kena mentalnya, misal terlalu sering jauh dengan anaknya misal. Kemudian the fees because the cost more than a normal public school boleh. Boleh ini nanti contohnya jangan sampai terjebak contoh yang terlalu spesifik seperti yang teori yang pernah saya jelaskan. Misal contohnya misal di Man IC begini, nah itu tidak boleh terlalu spesifik ya. Gimana caranya supaya vibes-nya itu general. Hati-hati yang reason nomor 2 kalau takutnya eh, you are trapped on eh, the most specific example ya. Terus conclusionnya boarding school are not for everyone but they are great for the shape children karakter. Nah ini conclusionnya jadi berat sebelah. Padahal ini tidak diminta untuk pendapat ya. Nah, ini tidak diminta untuk pendapat. Kalau mintanya untuk pendapat, ini conclusionnya boleh, bagus. Nah, ini kan but they are great way to shape children's characters. Ini kan berat sebelah. Jadi lebih ke pro yang eh, boarding school. Padahal kita tidak diminta. Nah, ini termasuk kesalahan yang bisa menurunkan band score. Kita coba lihat kemarin yang contohnya. Sebentar ya. Contohnya conclusionnya ya. Conclusion. Bahkan teman saya yang lulusan Aussie itu ratingnya 6,5 aja. Dia orang dosen bahasa Inggris, linguistik lagi. Linguistik tuh kalau kata orang-orang tuh bahasa Inggris yang susah gitu ya. Saya nggak tahu karena saya bukan orang bahasa Inggris. Dia aja ratingnya 6,5 untuk setelah lulusan S2. Mungkin karena itu kurang fokus. Ya karena kita kalau dikejar waktu tuh ya fokusnya agak terganggu. Kemana ya kemarin? Bukan yang ini. Nih, bentar. Oke, yang kemarin ini ya. Kalau ini give your opinion. Enggak, kemarin contohnya yang enggak give your. Nah ini, kemarin kan contohnya yang discuss both views. Jadi, lihat konklusinya enggak boleh berat sebelah. Lihat konklusinya. Nah,
Jadi harus netral kita konklusinya. In conclusion, nah, di mang pulpenku. Bentar, bentar. In conclusion, sebentar. Ini ya. It is true, benar, bahwa baik working straight after high school and continuing higher level studies, each has their own unique advantage. Ini kan nggak ada yang di berat sebelah kan. Dia bilang keduanya memiliki keuntungan masing-masing gitu ya. Oke, kemudian siapa lagi yang ada ini? Febian. Kemarin ngirim nggak Febian? Febian Anantanur. Ngirim outline nggak Febian? Enggak kayaknya. Enggak ya. Oke. Oke, kita tunggu Bu Aan dulu. Mungkin Febian bisa bikin outline dulu dengan soal yang ada di grup ya, yang saya screenshot. Oke. Oke, Bu Aan, tadi saya sudah membahas outline-nya punyanya Ihsan. Apa Oke. sih? Sekarang saya mau membahas outline-nya punyanya Bu Aan. Karena nanti habis ini tidak usah Oke. shock ya Bu ya. Nanti habis ini kita saya menugaskan untuk dijawantahkan menjadi satu tulisan utuh tas 2 minimal 250 word. Oke. Tadi untuk Ihsan itu ya. Saya ulangi lagi ya untuk catatannya Ihsan. People tidak bisa memparafrase, tidak bisa diparafrase parents ya. Kemudian konklusinya tidak boleh ada yang berat sebelah karena ini menanyakan harus memprovide dua sisi, bukan menanyakan argumen. Oke, sekarang untuk saya bahas yang ada di sini Bu Aan. Mana ya Bu Aan? Oh, paling atas. Oke. Oke, reason for opinion about boarding school is the best option for kids. Nomor satu, student can focus on their study. Nah, ini bagus. Langsung uh, to the point. Oh, kalau di boarding school dia bisa fokus. Nah, tadi Bu Aan saya juga sudah bilang ke Ihsan bahwa kalau alasannya sudah benar, explanation-nya jangan sampai nggak nyambung, gitu ya. Kalau misal student can focus on their study, berarti dijelaskan kok bisa fokus kenapa, gitu. Misal karena dia tidak banyak outer distraction atau dia bisa kapanpun bisa berkelompok dengan temannya yang saling apa gitu ya misal. Tapi kalau sudah ngomongin fokus ke studinya, kemudian kemudian dijelaskan gini, student can focus on their study. Nah, as a result, nah, nilainya tinggi-tinggi, kemudian dia bisa masuk ke perguruan tinggi favorit, itu kan nggak nyambung, walaupun walaupun ada hubungannya tapi nggak nyambung. Kita bahasnya kenapa bisa fokus di pondokan, bukan hasilnya gitu ya. Kemudian nomor dua, learn how to live with rules and become disciplines. Betul, ini juga bagus, tapi oke, berarti nanti hati-hati mengelaborasinya. Learn how to live with rules. Rulesnya apa? Kemudian disiplinnya dalam kategori apa? Gitu. Misal, rules harus apa namanya memasak misalnya memasak sesuai dengan jadwal kemudian menumbuhkan disiplin apa di situ yang kayak penelitian gitu ya eh sebabnya apa akibatnya apa gitu ya disiplinnya dalam dalam disiplin terminologi apa gitu ini saya rasa AB sudah logis kemudian reason of disagreement about boarding school for kids student may learn to manage their own time disagree. Oh, ini maksudnya kalau di luar pondok, siswa itu bisa belajar manage waktunya sendiri tanpa harus diatur-atur gitu ya. Iya, betul. Boleh, tapi nanti penjelasannya harus sesuai dengan ini. Ya, kalau bisa ya penjelasan ini untuk Ihsan juga ya, untuk semua, untuk Fabian juga. Jadi tadi kan reason, kemudian explanation,
contoh. Kalau ada result. Reason, explanation, contoh, result. Kalau ada resultnya. Result sunnah lah. Kemudian, by living with their parents, kids can help them to do some housework. By living their parents, Iya, bisa ya, ya. bantu-bantu itu apa ya bahasa yang tepatnya ya? Ya, benar sih. Benar. By living with kids can help to do something. Ya, boleh. Yang penting nanti gimana cara mengelaborasinya saja. Ini masih masuk akal. Kemudian conclusion, living in boarding school or out of it has their own advantage. Oke, benar. Ini aman ya, karena manut sama contohnya. Apakah nggak boleh? Boleh. Boleh. Ini mau dikopas formnya ketika apa namanya official test pun juga nggak masalah. Kan kopas format, bukan kopas kata-katanya. Kan nggak mungkin hafal kan? Karena juga temanya juga masih beda-beda. Misal kopas firstly, secondly, on the other hand, itu kan nggak masalah. Kalau conclusion pakai in conclusion aja ya nggak apa-apa. Mbok yo sekali-kali pakai to sum up atau to summary gitu. Satu aja nggak masalah kan tesnya cuma satu kali. Kayak di tas satu kan sering pakai overall. Masa pakai overall terus sih nggak masalah. Yang penting bagaimana kita menyajikan itu supaya logis. Oke, Aku mau tanya boleh nggak? boleh. Ya, sebenarnya tuh kemarin pas waktu bikin outline ya, agak-agak mikir mungkin karena terbawa oleh suasana disagree tadi ya. Kayak jadi pengen ngomongin yang disagree itu yang jelek-jeleknya gitu tuh. Sebenarnya kalau misalnya ada model pertanyaan kayak gini, berarti kita tuh harus ngambil eh, dua sisi itu positif-positifnya gitu tah? Enggak dong. Kalau ini kan kebetulan kan memang saling kontra, ya kan? Beda dengan contoh yang ini, yang di layar ini. Kalau yang contoh ini kan memang benar-benar saling saling lepas, ya kan? Satunya lanjut ke universitas, satunya langsung bekerja. Kalau ini kita sebutkan positif-positifnya semua, nggak apa-apa. Tapi kan kalau yang ini kan temanya kan cuma di pondokan sama enggak gitu. Berarti Kemarin tuh boleh. Tapi sempet ini. sebentar-sebentar. Mm-mm. Hmm, boleh positif-positifnya semua. Boleh sih, boleh Bu. Positif-positifnya semua. Nggak harus positif sama negatif. Jadi, eh, jadi kita berpikir positif bagi orang-orang. Kenapa sih yang tidak setuju boarding school? Karena kalau di rumah itu mereka bisa mengatur jadwalnya sendiri. Itu kan positif. Bisa membantu orang tua positif. Tapi memang saran saya yang positif aja sih. Iya. Ya, bener. Kemarin tuh kayak sempat kepikiran kayak mau apa, misalnya yang tidak setuju untuk hidup di boarding school tuh kayak melihat misalnya fenomena bullying itu apa ya, peluangnya tuh lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak di boarding school, tapi kok kayak jadi menjelekan akhirnya gitu. Enggak Bu, Itu enggak gimana Bu, ya? enggak apa-apa, enggak apa-apa. Saya pernah membaca beberapa contoh itu ada yang positif, ada yang negatif juga dan itu sama-sama enggak apa-apa. Habis ini saya berikan contohnya. Enggak apa-apa. Karena kembali lagi seperti speaking ya, examiner itu tidak objektif terhadap isi, tidak objektif terhadap isi kita, tapi bagaimana susunan paragraf kita, kemudian grammar kita, logika berpikirnya tuh konsisten atau enggak gitu. Misal Bu Aan bilangnya bullying gitu, nggak apa-apa. Tapi dari misal di pondok banyak bullying, penjelasannya juga tetap mengarah ke reason pertama itu juga nggak apa-apa, bagus. Ini saya juga ada contoh. Misal mana ya? Contoh ini. Nah, mana ini? Ini kelihatan kan ya? Nah Ya, ini, terlihat. terlihat kan? Yo, terlihat Bun. Oh ya, some people believe that all children should have pet or animal to look after. Other disagree. Jadi kesimpulannya ya, boleh positif, boleh negatif, boleh semuanya. Eh, other disagree. However, nah ini, consider the opposing views. Ini kan seperti contoh kita yang kemarin, kita disuruh memprovide dua viewsnya, kemudian plus.
our own opinion. Nah, makanya kalau sudah ada opini ini boleh berat sebelah. Kemudian lihat, ini kan beberapa orang percaya bahwa anak-anak itu harusnya memiliki hewan peliharaan untuk dirawat. Tapi beberapa di antaranya tidak setuju. Nah, kita lihat who support ya. Who support alasannya adalah eh, various benefit that activity can bring to child. Misal kayak understanding the nutrition to learning about biology and daily routines dari petnya itu. For example, food selection ya kan? Ini kan pertama gini. It is often said that children benefit from caring for domestic animal, especially in today's technology-focused world. However, ya ta, the issue is not entirely straightforward, and argument can also be made against the idea. This essay will discuss the debate, ya, and give a concluding views. Nah, ini yang saya maksud kemarin, ini berbeda dengan buku Rahel Michelle. Kalau di Rahel Michelle ini kan nggak perlu dikasih pengantar seperti ini. Tapi kalau di buku ini boleh. Terserah mau pakai yang mana. Oke, ini yang menyatakan setuju uh, untuk apa namanya? Merawat pet, ya, merawat pet. Ini yang parafrase ya, parafrase. Kemudian yang ini, yang setuju ya, on the one hand. Nah, ini kan on the one hand. Di sini bisa on the other hand boleh atau by contrast boleh. Kemudian ini saya sambil review formatnya ya. Kemarin kan to summary atau to sum up ini pakai overall, boleh. Yang penting ada linknya. Ini penting ini linknya. On the one hand, those who support. Nah, ini kan bagus. Kalau yang bawahnya opponent. Opponent. Support kan kebalikan dari opponent ya. Those who support the ownership of pet site the various benefit that the activity can bring to child. Ide pokoknya various benefits. Nah, lebih dari satu berarti. Nomor satu, this range from understanding nutrition to learning about biology and daily routines. For example, dikasih example, food selection and exercise activities contribute to this trend of development which add greatly to a child's all-around education. Another argument, ini kan yang nomor satu, alasan nomor satu, ini alasan nomor dua. Jadi nggak harus firstly, secondly, tapi kalau kalian mau nyontoh yang firstly, secondly ya nggak apa-apa, cari aman aja. Another argument is the emotional support that children receive from pets, meaning that the child feels more secure and thus more confident. Ini dikasih contoh, ini enggak masalah. Tapi kalau saya biar seimbang kasih contoh, for example gitu ya. Ini juga cuma 278 words. Kemudian by contrast, opponent of these viewpoints all that not all children live live in the situation where pet keeping is advisable. Nggak semua anak itu tinggal di situasi yang nyaman atau possible untuk merawat hewan. Nah, ini kan negatif. Ini kan nanti disebutkan negatif. Pertanyaannya Bu Aan. Nah, ini di paragraf satu ya. Nah, mana tadi? Ya toh? For example, can be seen in less affluent countries. Less affluent countries itu negara-negara miskin. Less affluent sedikit affluent itu kan apa itu namanya makmur ya. Kalau less berarti sedikit makmur gitu kan berarti yang negara-negara berkembang ya berflower gitu ya. Where the expense of maintaining a pet may be prohibitive. Di mana ya tadi di mana expense maintaining atau pengeluaran untuk merawat pet itu sangat tinggi ya. Prohibitif itu sangat tinggi atau ya pokoknya mahal gitu ya. Ini kan negatif ya, yang disebutkan negatif. In addition, ini yang ini kan ini nomor satu, alasan nomor satu. Kemudian ini nomor
2 ya. In addition, many children live in unstable family environment. Jadi kayak nomaden itu loh. Due to such issues as unemployment or political turbulence. Jadi ada beberapa anak yang lingkungan keluarganya tuh nggak stabil karena mungkin pengangguran orang tuanya atau political turbulence itu ya contohnya kayak negara-negara yang war gitu ya. Terus for these families, pet would probably suffer neglect, meaning that it would be unfair to keep them or possibly even dangerous. Nah, kemudian kalau ini sampai sini ternyata dia, nah opininya itu tadi kan udah memprovide both sides ya. Ini opininya dijadikan satu dengan paragraf yang dia lebih condong. Tapi kalau ada lagi buku yang membuat itu paragraf tersendiri. Apakah mana yang benar? Benar semua. Tapi kalau saya cenderungnya membuat paragraf tersendiri supaya lebih mudah examiner itu memahami isi dari tulisan saya. Kalau di sini, finally, it must be said that not all young people actually ya, children tadi di parafrase jadi young people ya, actually want to keep pet because their interests lie elsewhere. For this youngster, animal owner should not be encouraged. Jadi di sini pendapatnya ditaruh di sini, dia lebih condong ke nggak semua harus memelihara pets ya. Kemudian overall, it seems advisable that the decision to keep a pet should be based on the child's interest, ability, and family circumstance. Ini kan ini body paragraf 2 ya. Nah, yang di sini ini kan summary dari body paragraf 1 dan body paragraf 2. Ya, di sini kan it seems advisable that the decision to keep a pet should be based on child interest. Nah, child interest tadi di sini yang nomor 1 understanding nutrition gitu ya sama emosional. Kemudian ability and family circumstance. Tadi ability itu yang masuk less affluent countries tadi, kemudian unstable environment, ya kan? Environment kan parafrase atau sinonim dari circumstances kan? Nah, jadi ini kayak diringkas biar concise di uh, overallnya. And family circumstance rather than on general views that all children should have animals. Jadi di sini adalah pendapat kita. Overall di sini adalah kecenderungan kita, ya. Tapi disebutkan dulu alasannya ya uh, dari ringkasan body paragraf 1 dan body paragraf 2. Saya ulangi ya. Overall it seems advisable that the decision to keep a pet should be based on a child's interest, ability, and family circumstance rather than on a general view that all children should have animals. It would appear that this serves the interest of both the children and the pets involved. Nah, kalau ini sudah ada kecenderungan. Karena memang ditanya opinion gitu ya. Jadi ini juga sudah menjawab pertanyaan buaan, apakah boleh negatifnya? Boleh. Tapi biasanya kalau negatifnya itu ya, negatifnya itu kalau kita dimintai opini. Jadi supaya bisa mendukung opini kita, gitu ya. Kalau kita disuruh menyebutkan dua opini, kemudian argumen kita atau opini kita, lebih baik kita sebutkan negatifnya, supaya opini kita lebih kuat. Tapi ketika ditanya masalah yang kemarin contohnya habis lulus kuliah dulu atau kerja dulu, itu kan nggak diminta opini, jadi ya udah kasih yang positif-positif semua. Gitu. Ada yang tanyakan lagi sebelum mengerjakan tas 2? Silakan. Ini juga, ini yang contohnya bersama dengan yang baru saja ini buku Rahel Misel ya. Nah, ini kan sama. Discuss what views and give your opinion. Nah, ini bisa dibaca, nanti bisa tapi ini kebanyakan ya 360 saya tidak menyarankan ya.
Ini apa ini? Some people say that what children watch influence their behavior. Others believe the amount of time they spend on television influence their behavior most. Ada orang yang mengatakan bahwa children itu terinfluence tuh karena kontennya, konten TV-nya. Tapi ada yang bilang tuh, oh bukan konten, tapi seberapa lama mereka terpapar televisi, time-nya gitu. Nah, ini seperti biasa ada body paragraph satu, body paragraph 2, ya kan? On the one hand, yang ini on the other hand. Firstly, nggak secondly, ada nggak secondly? Nggak pakai secondly, tapi dia pakai apa ya ini ya? More importantly kayaknya. Kemudian yang ini pakai firstly, kemudian pakai apa lagi? Besides, kemudian conclusion. Ini ya. Although both factor have their own implication, I believe. Nah, di sini boleh karena dimintai pendapat. I believe the element with more considerable impacts on children is the content. Nah, dia condong ke konten. Jadi influence ke children itu konten daripada waktunya. Hence, parental involved is essential in controlling children TV's viewings, habits, and in shaping a child's values to help them enter adult life with a healthy mind. Silakan dikerjakan, boleh ya melihat buku Rahel Misel atau buku yang pertama tadi yang ini, tapi itu belum saya share ya yang ini tadi. Oke, silakan ada yang ditanyakan sebelum. Jadi temanya melanjutkan pertanyaan yang kemarin ya. Ini, yang ini. Bentar. Ini ya di saya itu di grup ya. Silakan saran saya 270 words aja cukup ya. Itu yang contohnya tetap yang dua view ya, nggak pakai eh opini. Oke, ada Ya, lagi? kalau yang lagi, kalau misalnya Mm-mm, nih di outline kita kan hanya dua ya, mm-mm. terus tuh ternyata masih kurang nih wordsnya. Itu misalnya mau ditambahkan, bagaimana? Apakah bisa Jangan tambahkan alasan, takutnya nggak sempat waktunya. Tambahkan aja. eh kata-katanya, dukungnya? Misalkan alasan satu, explanation, kasih example. Explanation 2, apa namanya? Reason 2, explanationnya, kemudian example. Masih kurang juga, setelah example kasih result, gitu. Kayak misalnya yang ini as a result, gitu. Gitu ya. Tapi biasanya cukup kok itu, 270. Ini kan cuma 22. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Mending langsung di Word ya, supaya ada count-nya, ada penghitungnya. Nah, terus Bu, ini kan kebanyakan nih kita tuh apa bahas contoh itu emang dua ya, setiap side itu dua dua reason gitu. Mm-mm, mm-mm. Apakah emang hanya dua atau gimana? Maksudnya kalau misalnya satu gitu, Kalau satu salah, oh sesuai dengan bukan salah ya, sesuai dengan perintahnya eh ataupun alasan kalian. Misal di sini disebutkan ya, beneficial several reasons. Ini kan plural. Nah, harus konsisten reasons. Jadi hmm, satu pun juga nggak apa-apa, tapi kalau satu takutnya kurang sedikit. dari 250 kata. Ya, kalau Oh, tiga, takutnya hmm. kebanyakan ya, takutnya kebanyakan waktunya nggak cukup karena yang penting itu tulisan yang selesai jauh lebih baik daripada tulisan yang panjang, isinya bagus tapi nggak selesai, gitu. Jadi kenapa contohnya selalu dua? Karena ini yang aman. Kalau satu nanti takutnya kurang dari 250, kalau tiga takutnya terlalu lama, lebih dari 350 memakan waktu. Jadi dua saja cukup. Dicoba aja, dua itu cukup kok. Saya pas 2 kali tes itu juga cukup dua aja. Baru kalau bener-bener kurang ya udah ditambahi satu. Jadi nggak harus ya body paragraf satu, contohnya dua, body paragraf dua, contohnya harus dua tuh nggak. Bisa yang body BP satu
reasonnya 2, BP2 reasonnya 3 boleh. Itu bebas aja sebenarnya. Yang penting konsisten dengan, bilangnya reasons kok ya berarti harus 2. Kemudian apalagi nih? Oke, sudah? Sudah siap? Oke, silakan dikerjakan ya. Saya tetap on, nanti kalau ada yang ditanyakan, tanya di chat ya. Saya izin dulu ke belakang. Silakan dikerjakan soal yang kemarin. Sesuai dengan outline boleh, tapi tadi Ihsan ada beberapa yang harus diperbaiki, diperbaiki aja. Langsung ditulis 250 boleh, 270 maksimal. Silakan.